ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita senantiasa memuji Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat yang sampai sekarang alhamdulillah masih terus mengalir kepada kita. Dan kalau kita mau menghitung pasti sulit untuk kita hitung, untuk kita kalkulasi. Itulah yang diingatkan Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Selanjutnya, salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwa, sebagai contoh, sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kajian Jalan Lurus, dan kita sudah sampai pada seri yang 14, dan insyaallah ini adalah kajian penutup kita tentang Jalan Lurus. Berdasarkan beberapa kajian yang telah kita sampaikan sebelumnya, maka ya berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jalan lurus adalah semua jalan yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Semua itu adalah jalan yang menuju Allah, dan jalan yang menuju Allah ini merupakan jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 41, qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, yang artinya ini adalah jalan kepadaku yang lurus, jalan menuju Allah. Banyak dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, bagaikan ungkapan banyak jalan menuju rumah. Kan tetapi jalan yang akan ditempuh menuju Allah haruslah jalan yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah, agar kita tidak tersesat, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis sahih dan selainnya, li ghairihi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatar rasul. Aku telah meninggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama engkau berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jalan menuju Allah ini ada dalam bentuk ibadah mahdah atau gairu mahdah. Ibadah mahdah ini adalah ibadah khusus
yaitu ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya oleh Allah, oleh Rasulnya. Sedangkan ibadah gairu mahda adalah ibadah am, yaitu ibadah yang tidak diatur syarat hukumnya, biasanya menyangkut tentang amalan keduniaan atau muamalat keduniaan yang menurut kaidah fikih dapat dikerjakan selama tidak ada larangan. Sedangkan ibadah mahda tidak boleh dikerjakan jika tidak ada dalil yang mendasari. Semua ibadah ini adalah jalan Allah yang lurus menuju kepadanya. Maka tempuhlah jalan Allah yang akan mengantar kita menuju kepada Allah agar kita semakin dekat kepadanya. Semakin banyak kita beribadah, maka seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika kita mengingat Allah, maka Allah pun akan senantiasa mengingat hambanya, sebagaimana yang difirmankannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Wazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Seorang hamba yang selalu menempuh jalan lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan semakin dekat kepadanya. Sebab siapa yang mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat kepadanya sejengkal. Inilah yang disampaikan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu yaqulullah ta'ala ana inda zanna 'abdi ibni wa ana ma'ahu idza zaqarni fa in zaqarni fi nafsihi zaqartuhu fi nafsi wa in zaqarni fi mala'i zaqaratuhu fi mala'a khair minhum wa in taqarraba ilayya bishabarin taqarrabatu ilayhi zara' wa in taqarraba ila zar'ah taqarrabat ilayhi ba' wa in atani yamsi ataituhu harwalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat kesendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih banyak daripada itu, yaitu kumpulan para malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepah. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika seorang hamba menempuh jalan lurus kepadanya melalui berbagai ibadah yang disunnahkan,
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang kepada hambanya, sehingga jika kita mendekat, maka Allah akan lebih dahulu mendekat kepadanya. Jadilah seorang hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalan lurus yang telah dibentangkan kepada kita. Semoga kita senantiasa meniti di atas jalan lurus yang telah dibentangkan oleh Allah, sehingga hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian saudaraku, kajian kita tentang jalan lurus beberapa seri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, itu dari saya pribadi selaku manusia yang dhaif. Tetapi jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.